Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakta Channel. Kenapa Allah memilih Nabi Isa membunuh Dajjal? Ini alasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih Nabi Isa alaihi salam untuk membunuh Dajjal dan menegakkan kebenaran. Dajjal adalah seorang keturunan manusia bermata satu dan memiliki banyak pengikut yang akan menjadi musuh paling nyata di akhir zaman. Munculnya Dajjal di akhir zaman akan menyesatkan manusia dengan kemampuannya sehingga iman manusia menjadi goyah dan menjadi pengikutnya. Lantas, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Isa membunuh Dajjal? Alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Isa membunuh Dajjal. Mengutip dari buku Kiamat dan Akhirat karya S. Royani Marhan, alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Isa alaihi salam untuk membunuh Dajjal yaitu sebagai bukti bahwa Nabi Isa alaihi salam masih hidup. Bukti Nabi Isa akan turun di akhir zaman telah termaktub dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 159, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Artinya, tidak ada seorang pun dari ahli kitab, kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Qs An-Nisa, 159. Turunnya Nabi Isa alaihi salam menjelang kiamat disebutkan dalam hadits Abu Syuraihah Hujaifah bin Usaid. Ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda-tandanya. 1. Terbitnya matahari dari barat. 2. Asap. 3. Binatang melata. 4. Munculnya Yajuj dan Majuj. 5. Keluarnya Dajjal. 6. Munculnya Isa bin Maryam. 7. 3 gerhana, gerhana di barat. 8. Gerhana di timur. 9. Gerhana di Jazirah Arab. 10. Api yang keluar dari dasar Aden yang menggiring manusia atau mengumpulkan manusia dan bersama mereka di mana saja berada. HR Muslim, Ahmad, dan lainnya. Ibnu Katsir mengatakan hadits ini sahih. Turunnya Nabi Isa alaihi salam ke bumi dan membunuh Dajjal. Disebutkan dalam buku Kemunculan Dajjal dan Imam Mahdi semakin dekat oleh Us. Khalilur Rahman El-Mahfani, Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu, fatwanya mengemukakan bahwa Isa bin Maryam alaihi salam akan diturunkan ke bumi di Menara Putih di sebelah timur Damaskus. Dalam kitab Kasif Al-Minanfi, Alamat As-Sahwa Al-Malahim wa Al-Fitan karya Mahmud Rayab Hamadi yang diterjemahkan oleh Ibnu Tirmidzi, sebelum dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam, Dajjal akan muncul membawa 70.000 pasukan bersenjata pedang dan memakai jubah tebal untuk menghancurkan khilafah Islam. Pada waktu tersebut, kaum muslimin ditimpa kesulitan dan memilih untuk pergi ke gunung. Dalam sejumlah riwayat disebutkan, keadaan ini membuat Imam Mahdi, yang telah diutus lebih dulu, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Isa alaihi salam untuk membunuh Dajjal dan menyelamatkan kaum tertindas dari kejahatan Dajjal dan Yahudi untuk selamanya. Hal ini diriwayatkan oleh Nawas ibn Saman, hadits Abu Umamah dan lainnya. Disebutkan dalam Kisyatu Al-Masih Ad-Dajjal karya Muhammad Nashiruddin Al-Albani yang diterjemahkan oleh Ahmad Subaidi, Nabi Isa alaihi salam membunuh Dajjal setelah salat subuh. Dikatakan, ketika Nabi Isa alaihi salam sudah selesai salat, ia berkata, bukalah pintu. Kemudian, pintu dibuka. Tiba-tiba, di belakang pintu ada Dajjal bersama 70.000 orang Yahudi dengan membawa pedang. Nabi Isa alaihi salam lalu meminta pedang tersebut. Hal ini diterangkan dalam riwayat Muslim dari An-Nawas. Dalam riwayat Ahmad dalam Al-Musnad dikatakan, Nabi Isa alaihi salam kemudian membawa tombaknya ke arah Dajjal. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa alaihi salam, tiba-tiba ia lemah lunglai seperti garam laut di dalam air. Allah Subhanahu wa Ta'ala membunuhnya dengan perantara tangan Nabi Isa alaihi salam. Demikian penjelasan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Isa untuk membunuh Dajjal di akhir zaman kelak. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.